Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita kembali lagi belajar tematik 1, subtema 2, tentang manusia dan lingkungan. Nah, anak-anak ustazah, siapa yang di sini punya sepeda? Siapa yang punya sepeda? Pasti kita semua punya sepeda, dan pastinya setiap hari anak-anak ustazah sering menggunakan sepedanya mungkin untuk bermain, untuk pergi ke masjid atau yang lainnya. Anak-anak ustazah, ternyata sepeda itu pertama kali dikenalkan itu di Eropa pada abad ke-19. Bersepeda dikenal sebagai salah satu bentuk olahraga yang murah. Apa kira-kira manfaat bersepeda itu? Nah, yang pertama, bersepeda membantu membentuk tubuh dan memberikan energi. Yang kedua, membantu mengurangi selulit di paha. Yang ketiga, membantu melancarkan sirkulasi darah. Yang keempat, dapat meningkatkan perlindungan tubuh terhadap penyakit. Dan yang kelima, dapat meningkatkan kesehatan jantung. Anak-anak ustazah semuanya, ketika kita bersepeda, maka semua alat gerak yang ada di dalam tubuh kita bergerak. Nah, kita akan mempelajari alat gerak makhluk hidup. Apa saja sih alat gerak makhluk hidup itu? Ternyata gerak itu merupakan hasil kerjasama antara dua komponen, yaitu tulang dan otot. Anak-anak ustazah, alat gerak terbagi menjadi dua. Yang pertama, alat gerak aktif, dan yang kedua, alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu apa? Nah, alat gerak aktif itu adalah otot. Alat gerak pasif itu apa? Alat gerak pasif itu adalah tulang. Anak-anak ustazah, tulang hanya bisa digerakkan dengan bantuan otot. Maka dari itu, tulang disebut dengan gerak pasif. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Nah, ini adalah contoh dari tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita. Ada tulang rahang, adanya di bagian mulut bawah. Tulang rahang bawah tak berbentuk. Ada tulang lengan atas atau pipa. Ada ruas tulang belakang dan ada tulang belikat. Nah, anak-anak ustazah semuanya, itulah materi tentang alat gerak manusia. Nah, anak-anak ustazah, setelah tadi kita beraktivitas menggunakan sepeda, kita menggunakan alat gerak di dalam tubuh. Nah, alat gerak dalam tubuh itu ada di dalam rangka manusia. Nah, untuk sekali ini, selanjutnya kita akan membahas tentang susunan rangka manusia. Apa-apa aja itu ya, susunan rangka manusia? Nah, kita lihat gambar yang ada di dalam video ini. Ini adalah gambar tentang rangka manusia. Kita perhatikan. Di gambar susunan rangka manusia ini ada tulang dahi, tulang pipi, tulang pelipis, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang rusuk, tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, dan banyak lagi sampai di bagian kaki. Di bagian kaki ada namanya tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang kelangkang, tulang duduk, tulang tempurung lutut.
Nah, rangka badan terbagi dalam 5 kelompok, yaitu ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Yang kedua, tulang belakang manusia itu terdiri atas 33 ruas. Itu ada 7 ruas tulang belakang, ada 12 ruas tulang panggung, ada 5 ruas tulang pinggang, ada 5 ruas tulang kelangkang, serta 4 ruas tulang ekor. Bagian yang ketiga, tulang rusuk manusia berjumlah 12 pasang, terdiri dari 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, 2 pasang rusuk melayang. Kita masuk selanjutnya. Nah, adanya organ gerak ini merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan bagian-bagian tubuh kita. Maka kita harus bersyukur atas nikmatnya, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Anak-anak ustazah, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi kita yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia, yaitu cover. Cover atau sampul merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Anak-anak ustazah, kenapa cover buku dibuat? Alasannya karena untuk membuat kemasan buku tersebut terlihat menarik sehingga buku tersebut memiliki nilai jual yang tinggi. Cover terdiri dari 2 sisi, yakni sisi depan dan belakang, yang bertujuan mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi buku. Anak-anak ustazah, apabila kita ingin membuat cover sebuah buku, haruslah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, terdapat huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis dan identitas penerbit. Yang keempat, menyertakan gambar yang menarik. Yang kelima, terdapat sinopsis pada sisi belakang. Yang keenam, terdapat identitas buku pada punggung buku. Anak-anak ustazah, jadi apabila kita ingin membuat sebuah cover, haruslah ada 6 unsur berikut ini. Nah, anak-anak ustazah, berikut contoh cover yang menarik. Lihat anak-anak ustazah, ada huruf yang warna-warni untuk menarik perhatian. Kemudian disertai gambar-gambar yang menarik juga. Anak-anak ustazah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu IPS, mengenai potensi kekayaan alam Indonesia. Beragamnya kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, antara lain, yang pertama, berdasarkan letak astronomisnya. Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup. Yang kedua, secara geologis, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya mineral. Yang ketiga, daerah perairan Indonesia yang kaya akan sumber makanan dan berbagai jenis sumber mineral. Hal ini mendukung keseimbangan kehidupan makhluk hidup di laut. Anak-anak ustazah, potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan beraneka ragam. Kekayaan sumber daya alam tersebut berupa flora, fauna, hutan, minyak bumi, batu bara, dan lainnya. Beberapa contoh hasil kekayaan alam Indonesia dapat kita lihat pada hasil produk hutan,
perkebunan, dan pertanian. Indonesia mengekspor hasil hutannya ke sejumlah negara. Hasil hutan Indonesia yang utama adalah kayu dan rotan. Dalam bidang pertanian dan perkebunan, Indonesia menghasilkan karet, kopi, kelapa sawit, tembakau, coklat, dan lainnya. Dalam hasil tambang Indonesia meliputi minyak bumi, emas, timah, nikel, dan lainnya. Selain memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia juga kaya akan keberagaman kondisi penduduknya. Anak-anak, selain memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia juga kaya akan keragaman kondisi penduduknya. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Jumlah penduduk Indonesia berbeda-beda di masing-masing provinsi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan perpindahan penduduk. Kepadatan penduduk di suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat anak-anak, kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk per luas wilayah. Contohnya, suatu wilayah memiliki jumlah penduduk sebanyak 500.000 orang pada tahun 2018. Luas wilayah tersebut adalah 50.000 km persegi. Jadi, kepadatan penduduk wilayah tersebut adalah yang pertama, ketahui adalah jumlah penduduknya sebesar 500.000 orang. Yang kedua, kita ketahui adalah luas wilayahnya sama dengan 50.000 km persegi. Cara menjawabnya adalah kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk per luas wilayah sama dengan 500.000 per 50.000 km persegi sama dengan 50 orang per kilometer persegi. Anak-anak ustazah, demikian materi dari ustazah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.